Mas Nabil, seperti yang Buya sampaikan tadi, minta tolong diajak teman-temannya untuk memimpin doa, mengawali kegiatan kita hari ini supaya bisa berjalan lancar. Silakan Mas Nabil. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya nak, Buya awali kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Buya atau kita akan belajar materi selanjutan dari 2 minggu yang lalu ya. Oke, Buya share screen dulu materinya. Oke. Sudah terlihat di layar laptop kalian nak? Baik, kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Kita lihat dulu pendahuluan kita di 2 minggu yang lalu ini ya. Kalau ada fx 3x plus 5, kemudian di sini himpunan A sebagai domain, bila x-nya sama dengan 3, maka nilai fungsinya adalah f3, di mana f3 adalah 3 kali 3 ditambah 5 yaitu 14. Gitu ya nak ya. Apa Bu? Nah, kita silakan dilihat di layar. Akan kita lihat proses pengolahan produksi. Ada beberapa gambar, silakan diamati nak. Gambar apakah ini? Pengolahan tempe. Pengolahan tempe. Produksi kedelai. Oke, produksi tempe. Produksi keripik tempe. Baik, kita lihat. Jadi di sini bila ada bahan mentah atau bahan baku, yaitu di atas kedelai, ya. Kemudian akan kita masukkan atau akan kita kirim ke pabrik 1, ya. Kita olah. Diolah oleh pabrik 1 bahan bakunya. Kira-kira menjadi apa nak hasilnya? Tempe. Dari atas, dari foto di atas akan menghasilkan bahan setengah jadi yaitu tempe. Kemudian hasil bahan setengah jadi ini akan kita kirim ke pabrik 2. Nah, masuk ke pabrik 2. Diolah oleh pabrik 2, menghasilkan barang atau hasil akhir yang kita inginkan. Kira-kira apa? Keripik tempe. Baik, keripik tempe. Jadi di sini terlihat pengolahan dari bahan mentah baku yaitu kedelai dikirim atau dimasukkan atau diolah ke pabrik 1 menghasilkan tempe, diolah lagi oleh pabrik 2 menjadi keripik tempe. Nah, itu yang hasil jadi yang akan langsung siap konsumsi ya. Kemudian, nah ini dari kedelai, tempe, keripik tempe, nah ini adalah proses pengolahan barang ya atau proses produksi barang. Jadi bila proses pengolahan tersebut dilakukan oleh fungsi, kita cek nah. Belum. Oke, ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dari A ke B ada suatu fungsi G. X sebagai apa ini X-nya nak kalau di himpunan A? Domain. Baik, betul, domain. Domain X dikenai fungsi G. Kira-kira menjadi apa nak? G kurang X. G kurang X, Mbak. Siapa tadi? Salsa. Salsa. Jadi ketika ada domain di situ yaitu X misalnya dikenai oleh fungsi G, maka dia menjadi Gx. Hasilnya adalah Gx, betul ya? Kemudian hasil 1 yaitu Gx apabila dikenai fungsi F yaitu fungsi dari B ke C, kira-kira jadi apa nih? F dalam kurung Gx. Mas Febrian. F dalam kurung Gx. Iya, betul. Ini adalah hasil akhir dari masukan atau input X setelah diberi fungsi G, kemudian diberi fungsi F lagi, hasil akhirnya adalah F dx. Ulang, domain X dikenai fungsi G,
menghasilkan fungsi Gx dan hasilnya dikenai fungsi f ya, kemudian menjadi f Gx, inilah yang dinamakan sebagai komposisi fungsi atau f bundaran Gx. Nah, ini kita akan belajar ini. Proses pengolahan X oleh fungsi G dan F menghasilkan f Gx. Selanjutnya f Gx ini kita namai sebagai f bundaran G. Sekarang ini nak, time to discuss ya. Buria akan meminta kalian untuk berdiskusi lewat Zoom ini. Akan Buria bagi dalam beberapa kelompok. Untuk lembar kegiatannya akan Buria kirimkan ke kelas. Baik, sebentar ya, Buria buat grup kelasnya. Silakan buka file di WA masing-masing, nak. Sudah? Saya sambil ngecek. Nak, silahkan kalian dengan roommate kalian, ya, dengan teman sekamar kalian di Zoom ini diskusi terkait file yang sudah Buria unggah di grup kalian. Baik, silakan. Bagaimana Mas Rizal, Mas Nabil? Ayo diskusikan, nak. Kenapa? Diskusi. Ini nggak apa-apa, berarti omong-omongan gitu kan Bu kayak biasanya? Iya dong. Mumpung ini bertemu di di Zoom ini, silakan obrolkan ya, diskusikan tentang masalah yang Buria berikan tadi ya. Soal nomor 1 ya, Bu? 1, kalau sudah nanti kedua, kalau sudah ketiga. 1 dulu dikerjakan ya. Ayo, Rek. Tadi kan ada fx sama dengan 4x plus 5. Ya. Jadi 4 karena f5x. Kan ada fx sama dengan 4x plus 5. Ada f5. Jadi 5-nya dimasukkan ke dalam. Yang ada nih X toh. Jadi ini kok kan 4 kali 5 tambah 5. Ya. Baik, ada yang mau menjelaskan sebelum Buria atau sebelum kita bahas bersama? Saya Bu Mutiara. Baik, silakan Mbak Mutiara. Ya, nomor 1 itu diketahui fx-nya sama dengan 4x plus 5. Jadi F5-nya sama dengan 4 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 25. Untuk yang GFX, Fx-nya tadi kan sudah diketahui 25. Jadi kita nyari G25. Sedangkan Gx sendiri itu sama dengan 3x plus 7. Berarti sama dengan 3 dikali 25 ditambah 7 sama dengan 82. Oke, 82. Kedua, siapa? Saya Bu. Baik, Mas. Mas siapa ini? Irfan. Mas Irfan, silakan Mas Irfan. Yang akan itu X. Dikenakan fx sama dengan 4x tambah 5. Jadi B-nya itu sama dengan fx-nya sama dengan 4x tambah 5. Lalu dikenakan fungsi Gx sama dengan 3x tambah 7. Sama dengan 3 dalam kurung 4x tambah 5 ditambah 7 sama dengan 12x tambah 22. Terima kasih Mas Irfan ya. Selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang mau mencoba menjawab? Betul, nak? Silakan Mbak Mutiara. Jadi diketahui di sini 3x-nya, Gx-nya itu 3x plus 7. Nah, yang di bagian C itu kan F dalam kurung 3Gx. Gx-nya kita masukkan di yang C. Jadi F dalam kurung 3x plus 7. Nah, setelah itu Fx-nya sendiri kan 4x plus 5. Terus sama dengan 4, X-nya kita masukkan yang Gx tadi. Jadi 4 dalam kurung 3x plus 7. Terus ditambah 5. Setelah itu 4 itu dikali 3x sama dikali 7. Jadi sama dengan 12. Ditambah 28, lalu ditambah 5. Jadi hasilnya sama dengan 12x plus 33. Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Terima kasih. Kita akan lihat hasil penjelasan dari PPT-nya. Silakan.
Yang soal nomor 1, yang bawah sudah terjawab ya. Jadi ketika ada input atau ada domain yaitu x-nya adalah 5, sedangkan dikenai fungsi fx di mana fx-nya adalah 4x plus 5, maka tinggal substitusi, masukkan x-nya 5. Nah, gitu. Berarti diperoleh F5. Siapa F5 itu? 4 kali 5 plus 5, yaitu 20 plus 5 hasilnya 25. Nah, 25 ini akan menjadi hasil di B. Hasil 1, yaitu 25. F5 adalah 25. Karena di B akan dikenai fungsi lagi ke C, maka 25 ini akan menjadi input atau dimasukkan lagi ke fungsi GX. Jadi ketika tadi di sini nilainya 25, maka 25 dimasukkan ke GX. Ganti X-nya menjadi 25. Nah, berapa Bu? 3 kali 25 ditambah 7, yaitu 75 plus 7 hasilnya 82. Betul hasil diskusi kalian untuk soal nomor 1, beberapa sudah bisa menjawab dengan benar ya. Kemudian, nah ini hasil 82 adalah di himpunan C. Jadi di sini proses komposisi fungsi dari domain x-nya 5 ya dikenakan fungsi f. Untuk soal nomor 2, himpunan A, himpunan B, himpunan C, di mana A adalah variabel, bukan langsung bilangan ya nak ya, bukan suatu bilangan tapi berupa variabel bentuk umum. X dikenai ke fungsi fx, maka hasilnya adalah fx itu sendiri, yaitu ya 4x plus 5. 4x plus 5 ini nanti akan dikenai fungsi gx, berarti masukkan ke gx. Ya, x dikenai f menjadi fxf 4x plus 5. Ini salah tulis ya, salah ketik. Kemudian hasil fungsi f di sini akan dikenai ke g. Siapa Bu? Nah, kita punya gx ya. Gx-nya kan 3x plus 7. Kalau fx-nya di sini adalah 4x plus 5, maka x-nya ini diganti fx, yaitu 4x plus 5. Jadi 3 dikali 4x plus 5 ditambah 7, hasilnya 12x plus 15 plus 7, yaitu 12x plus 22. Nah, ini menjadi hasil akhir di himpunan C. Nah, untuk yang nah ini ya, dari X dikenai F, dikenai G, hasilnya adalah GFX. GFX ini nanti kita namakan sebagai G bundaran Fx. Seperti itu. Ya, ini X-nya, X dikenai ke fungsi Gx menjadi Gx itu sendiri, yaitu 3x plus 7. 3x plus 7 nanti akan dimasukkan ke fungsi fx. Kalau x ya fx, sekarang kalau f 3x plus 7 berarti x-nya nanti diganti dengan 3x plus 7. 4 kali 3x plus 7 plus 5 menjadi 12x plus 28 plus 5, yaitu 12x plus 30. Nah, ini akan Buria share di Google Classroom untuk kalian pelajari kembali ya. Kemudian bisa ditulis ulang di buku catatan terkait hasil diskusinya ya, supaya bisa belajar kembali untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti akan Buria kirimkan ke Google Classroom. Buria akhiri untuk pertemuan kali ini. Bila kurang jelas, kita perjelas lagi di pertemuan selanjutnya. Buria mohon maaf, Buria akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saran saya ya, kalau biasanya saya tulis jawaban anak saya tulis pakai itu yang pensil. Nah, tadi kan ada jawaban salah satu siswa yang mana jawabannya itu tidak benar.
saya biasanya itu jawaban siswa saya kumpulkan dulu, saya tulis manual. Karena kita kan nggak tahu jawaban siswa yang akan muncul itu seperti apa, yang tidak kita rencanakan seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya jawaban siswa itu tidak hilang, kesalahan itu tidak hilang gitu. Jadi nanti bahwa tahu kalau jawaban seperti itu salah. Di kelompok 5 itu soal nomor 1 itu tadi mereka masih bingung. Bingungnya kenapa? Karena di lembar kerjanya di situ Bu Ria menuliskan GFX kalau nggak salah. Nah seharusnya kan yang diminta Bu Ria kan GF5. Jadi yang soal 2 itu tadi kan sudah mulai masuk ke bentuk komposisi fungsinya. Tadi soal 1 sudah jalan diskusinya. Terus kemudian mereka tuh berharap Bu Ria kemana ya gitu kan. Terus akhirnya setelah Bu Ria join di room 5, nah itu Bu Ria hanya say hello aja, habis itu keluar lagi. Nah itu di situ mereka kecewa loh. Terus ini kita mau tanya tanya siapa sih? Terus akhirnya ya tadi mereka pasti di kelompok itu mulai dari soal yang kedua. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena mereka berasumsinya X itu harus suatu bilangan, dia punya nilai. Jadi mereka masih beranggapan hasil akhir dari suatu fungsi itu harus berupa bilangan. Buat soal ketiga, mereka kan bingung, nggak ngerti sama sekali. Kita membreakout itu sebenarnya kita bisa memberikan instruksi di awal, karena ketika setelah di breakout 2 menit 3 menit awal anak-anak dia nggak tahu harus bagaimana. Kemudian LKS-nya juga kan dikirimnya ketika anak sudah di breakout kalau nggak salah. Harusnya mungkin di awal sudah diberitahu, oh kita hari ini rencana belajarnya seperti apa, nanti ada LKS-nya langsung diberikan, anak-anak diberi instruksi baru di breakout. Kemudian untuk waktu di room anak-anak juga tidak diberitahu sehingga mereka santai diskusi. Ketika waktunya sudah mau habis, anak-anak bingung karena ya nggak tahu kalau ada batas waktunya. Ya kemudian untuk tambahan tadi belum ada, Bu Ria belum menjelaskan kata-kata komposisi sama bundaran. Tapi ketika di pembahasan akhir Bu Ria menyebut kata bundaran sama komposisi. Kalau saya jadi siswa, ini bundaran itu apa, komposisi itu apa, itu nggak jelas.